Halo guys, ketemu lagi bareng gua dan sesuai judul yang kalian udah lihat dan juga thumbnailnya. Jadi di sini gua akan bahas mengenai beberapa tips, kayaknya bakal 9 deh. Ya tergantung judul, tapi gua akan bahas kurang lebih 9 tips yang sekiranya mungkin akan berguna buat kalian yang mau ambil tes IELTS, terutama di bagian listening gitu. Karena mungkin gue juga udah mention di video sebelumnya, kalau gue dapat skor segini, dan gue akan berbagi tips kalian gimana cara dapat skor di range segitu dan ya intinya kayak gitu. Oh iya, disclaimer juga, video ini tuh full dari based on my personal experience. Jadi kalau ada yang berbeda, kalau ada yang nggak relate mungkin itu totally fine. Dan kalau ada yang mau nambahin tips lain boleh banget. Siapa tahu gue kelewat, cat aja di kolom komen di bawah. Dan juga gue akan bahas IELTS dari nol. Jadi video ini cocok buat kalian yang memang udah paham IELTS itu ngapain dan memang lagi latihan, di tengah-tengah latihan buat prepare untuk ambil tes IELTS gitu. Jadi here we go. Oke, jadi tips yang pertama adalah tolong baca instruksi soalnya dengan jelas. Baca dulu dengan teliti. Kenapa? Karena ini penting banget. Karena IELTS listening itu kan ada berbagai macam jenis soal ya. Ada yang kalian disuruh kayak fill in the blank, dan fill in the blank itu ada yang harus ngisi abjad doang, A, B, C, D doang. Ada yang kalian harus disuruh ngisi kayak nama orang. Ada yang kalian harus ngisi kayak let's say kode pos orang, atau misalkan alamat orang. Jangan sampai kalian disuruhnya nulis A, B, C-nya doang, tapi kalian malah nulis semuanya gitu. Kalian blok dengan si semua opsinya gitu. Kan sayang ya, kalau gitu bakal otomatis salah. Dan ada maksimum berapa kata juga biasanya. Ada yang biasanya 1 kata doang, atau 2 kata doang, atau 2 kata plus angka. Jadi itu semua berbeda-beda gitu. Jadi make sure kalian baca dulu, kalian harus isi apa gitu. Yang kedua adalah, ini penting juga, tolong baca pertanyaannya dulu. Jangan sampai kalian ngedengerin sesuatu, ngedengerin listening sectionnya, tapi kalian nggak tahu apa yang harus kalian jawab gitu. Jadi make sure di awal tuh biasa kalian kasih waktu buat lihat soalnya dulu sebelum dengerin audionya. Jadi audionya akan di play dulu, biasa sekitar kayak 30 detik sampai 1 menit. Kalian make sure baca soalnya dulu, kalian teliti dulu, kalian telaah dulu apa sih yang harus kalian jawab di sini gitu. Kira-kira, oh soal ini bakal nanya alamat, soal ini bakal nanya misalkan hobi dari orangnya, soal ini akan nanya nomor kamar dari si pemesan hotel tersebut gitu misalnya. Kalian paham apa yang harus kalian cari, baru kalian dengerin si listening sectionnya gitu. Oke, yang ketiga ini juga penting, yaitu kalian jangan sampai lose track dari audionya. Jangan sampai kalian bener-bener kayak apa ya, bengong gitu loh, kayak tadi gue nggak denger nih dia bilang apa gitu. Karena biasa tuh itu bakal bikin kalian panik gitu. Kayak tadi bilang apa ya? Tadi gue ini harusnya nomor 6 bukannya di sini ya tadi jawabannya. Oh, tadi gue ini harusnya. Jadi kadang-kadang tuh lu malah bikin diri lo pusing sendiri gitu dengan kalian nggak fokus sama listeningnya gitu. Oke, gue tadi bilang bahwa kalian juga harus paham soalnya nanya apa, baca dulu si teksnya. Tapi ketika listening section yang dimulai, kalian tolong 100% fokus ke suaranya gitu. Jadi jangan sampai kalian baru baca soalnya pas listeningnya lagi mulai gitu. Pas audionya udah mulai. Kenapa? Karena jadinya fokusnya bisa kepecah. Dan jadinya si jawaban yang dimention di audionya kalian jadi nggak denger gitu. Kayak tadi nomor berapa ya? Tadi gue lupa. Kode posnya berapa ya gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Dan malah bikin kalian panik dan jadinya kesananya malah jadi lost gitu. Jangan sampai kayak gitu. Oke, nomor 4 adalah, ini sebenarnya cukup basic. Semua pertanyaan itu jawabannya in order. Jadi kalian nggak usah kayak pusing-pusing kayak dengan audio terus kayak, oh ini jawabannya nomor berapa ya? Nomor 6, 7, atau nomor 13, atau nomor 1 ya? Kalian nggak usah bingung kayak gitu. Karena gue nggak tahu, sebenarnya ini nggak ada aturan resminya. Tapi kalau dari apa pengalaman gue di latihan IELTS dan sampai di hari IELTS-nya, itu tuh semua pertanyaan tuh jawabannya in order gitu semua. Jadi misalkan abis kalian jawab nomor 1, biasanya ntar dia bakal ngasih hint, ngasih jawaban untuk nomor 2, abis nomor 2 beres, nomor 3 dan 4, dan segala macam. Jadi kalian perlu untuk lihat soalnya in order aja. Jangan sampai kalian terlalu fokus ke soal-soal yang masih jauh gitu. Karena jawabannya biasanya di akhir-akhir sesuai sama nomor soalnya. Gitu. Nomor 5, ini menurut gue sangat membantu tapi nggak semua orang tahu. Jadi make sure kalian tuh kalau misalnya ngeliat soal, kalian fokus sama soal nomor yang kalian mau jawab, plus soal setelahnya. Misalkan, kalian udah ngejawab soal nomor 4 gitu, sekarang soal nomor 5. Nah, kalian tuh harusnya jangan fokus ke soal nomor 5 doang, tapi 5 plus 6. Kenapa? Karena gini, gue pengalaman waktu IELTS kemarin tes beneran, waktu gue tanggal 27 Januari, itu let's say gue lupa nomor berapa, tapi let's say nomor 4 gitu. Gue tuh lagi coba jawab nomor 4, terus gue juga lihat ke nomor 5 gitu. Nomor 4 let's say jawab nomor kamar,
nomor 5 tuh jawab nomor paspor gitu. Misalkan kayak gitu. Terus nomor 4 tuh, gue lagi dengerin tuh, lagi berusaha jawab nomor 4 gitu. Terus tiba-tiba, somehow, gue agak bengong dikit aja, dan dia tuh udah bahas ke soal yang bahas paspor. Gitu, which is nomor 5. Kalau gitu kan berarti nomor 4 udah kelewat ya. Nah, jadi kalau misal kalian kayak gitu, instead of kalian pusing, panik segala macam, udah nomor 4-nya kalau kalian memang kelewat, lewat aja, skip aja. Karena nih hilang satu nomor, satu soal, ya nggak apa-apa. Yang penting kesananya bener semua, yang penting kesananya terselamatkan gitu. Takutnya kalian tadi lost audionya, kalian nggak dengerin nomor kamar yang udah disebutin sebenarnya, terus kalian dengerin audionya lama banget. Terus kan nomor 4 ini kan belum isi. Kok nomor kamarnya belum keluar-luar ya misalkan? Kok dari tadi dia nggak mention nomor kamar ya? Terus tiba-tiba audionya beres aja. Jadi nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya nggak ada yang keisi sama kalian gitu. Jadi ada, let's say, 5-6 nomor yang habis semua, tersia-siakan gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi make sure kalian fokus ke nomor yang kalian mau jawab, plus soal setelahnya. Gitu. Nomor 6 itu sama kayak tips yang sebelumnya. Kalau kalian ragu, if you are unsure, skip aja, lewatin aja, lompat aja, karena apa yang tadi gue bilang juga, listening itu terus-terusan berjalan. Jadi abis dia ngomong jawaban nomor 4, biasanya ada percakapan dikit, terus dia jawab nomor 5, misalkan tiba-tiba bahas nomor paspor. Abis nomor paspor dia jawab nomor alamat rumah mungkin segala macam. Jadi jangan sampai kalian terfokus ke satu soal yang susah itu doang gitu. Karena kenapa? Dalam listening IELTS dan sebenarnya semua soal IELTS kecuali di writing, itu semua bobot soal itu sama. Jadi mau kalian salah satu di nomor yang manapun, itu tetap skornya segitu gitu. Jadi jangan sampai kalian terfokus ke satu nomor yang kalian udah tahu kalian lost, dan jadinya kayak tadi gitu. Soal nomor 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya malah jadi nggak dikerjain gitu. Bener-bener nol nilainya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tips nomor 7 menurut gue ini yang paling penting di antara yang lain, yaitu please kalian harus banget belajar tentang aksen. Kenapa penting? Karena dari apa yang gue latihan di beberapa sumber dari website yang udah pernah gue pakai buat latihan, plus waktu gue hari IELTS, itu tuh ada 2 aksen yang paling sering dipakai. Ya sebenarnya yang paling familiar juga sih, ada American sama British gitu. Nah, si American dan British ini tuh beda pronunciation-nya gitu. Dan ada beberapa alfabet yang kalau dia nyebutin abjad gitu, misalkan A, B, C, D, E gitu. Itu tuh beda juga gitu. Misalkan nih contoh, kalau misalkan di listening part pertama, kalau kalian udah familiar dengan listening test, kalau kalian udah pernah nyoba latihan juga, pasti kalian tahu kalau misalkan di section 1, itu biasa tuh dia bahas kayak 2 orang percakapan yang either dia booking hotel, atau booking kamar, atau misalkan ngelakuin sesuatu kegiatan yang intinya bakal ada spelling gitu. Karena biasanya dia nanya nama orang tersebut, misalkan kayak, could you please spell Alvin misalkan, terus kayak dia jawab si speakernya gitu, A-L-V-I-N misalnya kayak gitu. Nah, si penyebutan dari tiap huruf, gak semuanya sih, cuma ada beberapa yang beda di antara American sama British accent gitu. Misalkan contoh gini, kalau misalkan kita biasa nyebut huruf Z di Indonesia, kan di Amerika tuh Z juga ya, biasanya mereka nyebutinnya. Jadi misalkan, please spell Aza gitu, misalkan A-Z-A gitu, gampang. Nah, kalau di British, itu dia biasanya nggak nyebutin dengan Z, tapi dengan Z. Kayak gini nih, ada videonya. Kalian tonton video ini aja. Ini berguna banget. Kenapa? Karena gue pun kemarin belajar dari situ dan berguna. Karena waktu IELTS gue kemarin listening, kalau nggak salah ada beberapa yang pakai British juga si orangnya gitu. Jadi nggak full American semua gitu. Ini ngebantu banget. Kenapa? Karena beberapa huruf yang menurut gue beda banget tuh ada Z, M, sama N. Yang mana kalau dalam British accent, itu dia tuh ngomongnya Z itu jadi zid, M tuh jadi im, kalau N tuh jadi in gitu. Nah, yang ke-8 ini juga cukup penting. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di listening itu kan ada 4 section ya, kalau nggak salah, ya 4 deh. Jadi ada part 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya dari perpindahan tiap part 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu akan ada jeda. Jadi kalian tuh bakal dikasih waktu buat ngeliat soalnya dulu, habis itu kalian baru ngedengerin listening sectionnya sambil ngerjain. Terus kalian juga biasanya tiap akhir session tuh ada waktu buat ngecek dulu. Kalian tuh listening nggak full setengah jam tuh mendengerin audio gitu, nggak. Jadi kayak ada waktu dulu jedanya. Nah, saran dari gua, kalau misalkan kalian session satunya udah beres, dan biasanya tuh ada kayak you have like 1 menit 30 detik atau berapa gue lupa,
buat ngecek jawaban lu di section pertama gitu. Itu jangan dilakuin. Atau kalau boleh dilakuin ya jangan full 1 menit 30 detik gitu. Kalian pakai spare waktu kalian buat ngelihat soal section 2. Kenapa? Karena menurut gua kalau ngecek soal itu bisa di akhir gitu. Jadi nggak harus di tiap section. Ini kalian pakai spare waktunya buat ngelihat soalnya yang section setelahnya dan kalian benar-benar pahamin dulu dia nanya apa. Biar kalian nanti bisa cari jawabannya di listening sectionnya dengan tepat gitu. Dan yang terakhir ini nyambung sama yang tadi, yang mana menurut gua jadi di akhirnya itu kan biasa kalau kalian ngerjain listening itu tuh setelah session 4 berakhir kalian itu bakal punya waktu sekitar kalau nggak salah 2 menit. Nah, ini tolong manfaatin banget. Kalau misalkan kalian session 4-nya ternyata masih ragu-ragu atau something, boleh kalian ngerjain session 4-nya dulu. Tapi, saran dari gua, begitu kalian udah beres ngerjain soal semuanya dan dikasih tahu gitu, you have 2 minutes to check your answers gitu. Ya udah langsung aja kalian move ke session pertama. Gitu. Kalian cek dulu tuh, session 1, 2, 3, 4 gitu. Semua jawaban kalian tuh benar atau enggak. Dan yang harus kalian cek adalah tolong cek spelling kalian. Kenapa? Karena di listening test, itu walaupun kalian cuma salah satu huruf, misalkan nih, kalian harus nulis spaghetti. Terus kalian misalkan missing nggak pakai H gitu. Jadi H-nya hilang tuh. Itu tuh pasti bakal salah gitu. Jadi bukan skornya dibagi 2, bukan skornya jadi setengah, bukan jadi 1/4, atau bukan jadi dianulir gitu, enggak. Tapi langsung salah gitu. Dan ini juga berlaku buat S atau IS, buat plural sama singular juga. Jadi kalau kalian jawabannya adalah misalkan harusnya pair of shoes, tapi kalian jawabnya pair of shoe gitu, SHOE doang, nggak pakai S atau IS di belakangnya, itu bakal salah gitu. Jadi make sure kalian cek semua spellingnya, past tense juga kalau pakai D atau ED atau pakai S atau IS, semuanya harus dicek. Kenapa? Karena satu huruf pun salah, jawaban kalian salah. Itu jadi di gua ada total 9 tips yang semoga berguna buat kalian. Kalau kalian mau ada feedback atau mau ada tips lain yang tadi gue nggak sebutin, boleh banget mention di komen aja. Dan feel free buat tanya gue dari sosial media gue, dari IG atau TikTok kalau kalian mau nanya tentang IELTS. Feel free buat chat gue akan berusaha untuk balas kalau gue lagi free. Dan yaudah, semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan lupa subscribe guys. Bye-bye.